Ada satu rasa yang kayaknya nggak akan pernah bisa kita temukan di restoran semewah apapun di dunia, yaitu rasa masakan rumahan. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas sebuah buku yang mencoba menangkap esensi dari rasa itu. Pasti pernah kan, entah itu pas lagi merantau buat kuliah, kerja di kota lain, atau bahkan mungkin di negara lain. Ada satu hal deh yang sering kali tuh nggak tergantikan. Rasa masakan yang akrab banget, yang langsung bikin kita ingat sama momen-momen hangat di rumah. Sebuah rasa yang bisa membawa kita pulang, walau cuma untuk sesaat. Lihat gambar kayak gini aja udah kebayang ya. Ini tuh bukan cuma sekadar makanan, di baliknya ada cerita, ada kenangan, dan perasaan inilah yang jadi jantung dari buku resep yang bakal kita obrolin hari ini. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan kita akan kupas tuntas buku ini. Kita bakal lihat gimana buku ini lahir sebagai proyek mahasiswa. Kita akan jalan-jalan lewat isi kulinernya. Terus kita bedah dari sudut pandang seorang editor. Lalu kita pahami kenapa buku ini jadi penting. Dan tentunya di akhir nanti ada rekomendasi jujur dari saya. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Ini penting banget nih, biar kita paham konteksnya. Buku ini tuh lahir bukan dari dapur chef bintang 5, tapi dari semangat belajar yang tulus dan murni. Judulnya aja udah personal banget. Dari kami, resep HTM 1718. Dari judulnya kita langsung bisa nebak, ini adalah sesuatu yang personal, sebuah persembahan dari hati. Dan kutipan dari kata pengantarnya ini benar-benar memperjelas semuanya. Ini tuh semacam rangkuman perjalanan belajar mereka. Sebuah catatan dari apa yang udah mereka serap dan sekarang mereka bagikan ke kita semua. Terasa banget kan kerendahan hati dan semangatnya dari kalimat ini? Jadi, buku ini adalah buah karya dari para mahasiswi jurusan Hotel and Tourism Management di IULI. Ada Putri, Clara, Safrini, dan teman-teman mereka. Mereka nih bukan penulis profesional loh, tapi para pembelajar yang penuh semangat. Nah, konteks ini penting banget buat kita pegang sambil kita bedah buku ini lebih dalam. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Yuk kita intip dapurnya. Apa aja sih yang ditawarin sama buku resep ini? Siap-siap ya. Dan wow, ini yang menurut saya luar biasa. Jangkauannya tuh ambisius banget. Untuk sebuah proyek mahasiswa, cakupannya ini luas sekali. Mulai dari masakan Asia yang kaya rempah, kayak dari Bali dan Thailand, sampai ke masakan Eropa yang elegan dari Italia dan Prancis. Nggak cuma itu, bahkan ada hidangan western klasik dan berbagai jenis pasta. Ini bukan sekedar buku resep, ini udah kayak paspor kuliner. Kita ambil satu contoh ya. Coba lihat hidangan yang satu ini, nasi ayam Hainan. Kelihatannya sih simple, tapi sebenarnya butuh teknik dan ketelitian loh buat bikin ayamnya empuk sempurna dan nasinya gurih wangi. Nah, buku ini mencoba menyederhanakan prosesnya. Resepnya dipecah jadi langkah-langkah yang, ya secara teori harusnya bisa diikuti siapa saja. Mulai dari siapin nasi yang aromatik, masak ayamnya, sampai meracik saus-saus pendampingnya. Ini nunjukin tujuan utama buku ini, bikin masakan yang kelihatan rumit jadi terasa lebih mungkin untuk dicoba. Oke, sekarang mari kita ganti topi. Kita pakai kacamata seorang editor. Kita akan lihat buku ini nggak cuma dari semangatnya, tapi juga dari eksekusinya. Tenang, ini bakal jadi sebuah kritik yang jujur, tapi tetap membangun. Jadi gini, kekuatan terbesar buku ini tuh ada di hatinya. Ambisi dan semangatnya tulus banget, itu kerasa di tiap lembarnya. Tapi kalau dari kacamata editor ya, produksinya memang terasa seperti proyek studi. Tata letaknya fungsional tapi sederhana, dan kualitas fotonya juga agak naik turun. Tapi justru disitulah letak keunikannya. Ini bukan produk komersial yang super kinclong, ini adalah karya pembelajaran yang jujur dan apa adanya. Terus mungkin ada yang nanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kenapa sih buku ini tetap penting untuk kita bahas? Nah, jawabannya itu terletak pada nilai yang lebih dalam dari sekedar daftar bahan dan cara masak. Inilah esensinya. Buat sebagian orang, buku ini bisa jadi jembatan untuk kembali ke rasa rumah yang dirindukan. Tapi buat yang lain, ini bisa jadi pintu gerbang buat nyobain sesuatu yang baru tanpa merasa takut gagal. Jadi, buku ini tuh berdiri di persimpangan antara nostalgia dan eksplorasi. Keren kan? Nah, ini dia target pasarnya. Buku ini bakal berguna banget buat siapa? Pertama, jelas untuk mahasiswa atau pemula yang baru mau belajar masak. Kedua, untuk para perantau yang kangen masakan rumah tapi bahannya terbatas, resep-resep ini bisa banget diadaptasi. Dan ketiga, buat keluarga muda yang mungkin udah mulai bosen dengan menu harian yang itu-itu aja, buku ini bisa jadi sumber inspirasi yang seru. Oke, kita sampai di bagian akhir nih. Setelah kita bedah semua aspeknya, pertanyaan paling besarnya adalah, apakah buku ini cocok untuk Anda?
Apakah buku ini layak untuk dicari dan dibaca? Jawabannya adalah iya banget kalau Anda termasuk dalam kategori ini. Kalau Anda cari buku resep dengan foto sekelas majalah dan layout super mewah, mungkin ini bukan buku yang tepat. Tapi, kalau Anda seorang pemula yang mau belajar, seorang perantau yang kangen rumah, atau seseorang yang menghargai proses dan cerita di balik makanan, maka buku ini punya jiwa yang bakal nyambung banget sama Anda. Plus, ini cara yang keren buat mendukung karya anak bangsa yang lagi merintis karir mereka. Dan sebagai penutup, saya mau kita sama-sama merenungkan satu hal. Buku dari kami ini mengingatkan kita akan sebuah kebenaran yang sederhana, bahwa pada akhirnya memasak itu bukan cuma soal mengisi perut. Memasak adalah soal menciptakan kembali sebuah perasaan. Perasaan nyaman, perasaan diterima, dan perasaan berada di rumah, dimanapun kaki kita berpijak.